Hari Minggunya kami ajak lagi, ayo Pak, kita rapat lagi. Selesai. Rapat lagi, buat APBD, buat KUA PPAS Pak. Nah. Selesai sehari Pak. Gitu ya. Loh, keren. Jadi ternyata Keren. PLT itu lebih efektif. Lebih efektif. Artinya begini Pak. Bapak yang ngajari siapa? Yang ngajari teman-teman juga. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya berada di Pendopo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saya akan bertemu nanti sebentar lagi dengan Bupati Jember, Bapak Hendy Siswanto. Nanti kita akan ngobrol panjang seputar bagaimana beliau setelah dilantik jadi Bupati Jember akan menata daerah Kabupaten Jember, wilayah di sebelah timur dari Jawa Timur. Kita ikuti bersama obrolannya. Hendy Siswanto adalah Bupati Jember periode 2021 hingga 2024. Bupati Hendy bersama wakilnya Gus Firjaun dilantik oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Gerahadi Surabaya pada Jumat 26 Februari 2021. Hendy merupakan mantan aparatur sipil negara atau ASN selama 23 tahun di Kementerian Perhubungan. Nama Hendy Siswanto sempat menjadi perbincangan publik setelah membeli Rantis Maung Pindad pada 15 Februari 2021. Mobil tersebut dikirimkan ke Hendy Siswanto Center atau HSC, posko milik Hendy Siswanto, dan dibanderol sekitar 600 juta rupiah. Mobil keluaran PT Pindad berjenis Maung itu akan dipakai Hendy sebagai kendaraan operasionalnya. Simak perbincangan lengkapnya bersama News Director Tribun Network Feby Mahendra Putra dan Bupati Jember Hendy Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Feby? Baik Pak Bupati. Pak Bupati sehat kan? Alhamdulillah. Pak Bupati, Bapak ini begitu menjabat, banyak warisan yang menurut beberapa orang disebut bukan hanya piring kotor tapi piring pecah di wilayah Kabupaten Jember ini. Benarkah demikian Pak Bupati? Kalau piring pecah, lem aja. Jadi gini Pak Feby, Ya. jadi terus terang saja begitu kami menjabat, kami dilantik itu tanggal 26. Ya. Terus kami serah terima jabatan itu tanggal 3 Maret. Ya. Jadi hari ini hari yang ke-31. Baru 31 hari kami bekerja, dan menurut informasi teman-teman dan saya juga dengar informasi bahwa Jember memang banyak sedikit persoalan. Ya. Soalan, namun alhamdulillah saya melihat persoalan itu biasa lah, ini bagian dari perjalanan. Dari perjalanan orang ingin makmur, ingin sejahtera, pasti ada cobaan-cobaan, itu begitu saja. Ya, Pak Hendy, saya mendengar dan saya membaca di banyak media bahwa Jember ini masalah utamanya adalah ketiadaan perda mengenai APBD. Ya. Baik 2019, 2020 maupun 2021. Ya. Apa sih Pak maknanya ketiadaan perda mengenai APBD terhadap pembangunan di sebuah daerah? Jadi maknanya ya sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena memang APBD itu bagian urat nadi, urat nadi dari proses pembangunan. Jadi sama dengan kita punya rumah tangga tapi nggak ada duit, ya mau apa kita? Mau apa kita? Nggak mungkin bisa melakukan kreativitas apapun, punya program apapun, nggak bisa. Jadi urat nadi Pak, urat nadi dari satu pembangunan. Nah, kenapa itu kok sampai terjadi seperti itu? Tentunya ini kalau kami selalu menganalogikan pemerintahan ini dengan keluarga, Pak. Dengan keluarga kecil kita, ya. Keluarga kecil kita ini pasti ada sepasang suami istri. Suami istri yang apabila suami istri ini rukun gitu ya, insya Allah di dalamnya akan berjalan dengan baik itu keluarga. Tapi memang yang terjadi kemarin di Jember ini ada sedikit mungkin kurang sepaham kali ya. Bahasa yang kurang sepaham antara legislatif dan eksekutif yang terjadi. Akhirnya apa yang menjadi program untuk membangun Jember ini
tidak sepaham terus. Nah, karena tidak sepaham, karena dua-duanya itu menentukan, legislatif menentukan menurut undang-undang, eksekutif menentukan menurut undang-undang. Nah, kalau dua nggak klop, tentunya tidak mungkin apa yang jadi program itu bisa disepakati bersama. Pak Hendi, untuk ngeklopin ini dengan parlemen atau DPRD, apa yang Pak Hendi lakukan? Saya sampaikan begini, yang namanya legislatif dipilih oleh masyarakat juga. Eksekutif saya utamanya sebagai pejabat publik, pejabat politis di sini juga dipilih oleh rakyat. Sama niatnya sama. Kalau kita mau koordinasi yang baik, komunikasi nomor satu kuncinya. Komunikasi yang intens tidak boleh itu sampai terputus. Kalau kita komunikasi dalam bentuk orang banyak mungkin terlalu banyak usulan semua baik, nggak baik, semua usulan baik. Masih belum sepakat, kita lakukan komunikasi berdua, bertiga, berempat gitu. Sampai begitu sudah nampak sudah mulai nampak bagus, kita kumpul kembali. Artinya intinya komunikasi ini tidak boleh terputus, Pak. Koordinasi nggak boleh terputus. Nah, saya satu. Yang kedua, semangat untuk dipilih sama masyarakat adalah kita bukan untuk kepentingan kita. Bukan kepentingan eksekutif, bukan kepentingan legislatif. Tapi di negeri ini, rajanya yang harus kita hormati, yang tertinggi adalah rakyat. Yang didulukan ya? Didulukan. Ini kedaulatan rakyat. Apapun yang terjadi, apapun kebijakannya itu, selama untuk kepentingan rakyat, itu wajib didahulukan. Wajib. Tidak ada kata lain. Gitu. Dan dua-duanya wajib sepakat. Gitu. So far gimana Pak? So far selama sebulan Bapak mimpin menjadi bupati, hubungan dengan DPRD sekarang pada tingkat apa? Sudah membaik kah? Bukan membaik lagi, asik ini. Oh, asik ya? Asik, tapi tetap kami sampaikan ke teman-teman DPRD. Kita ini asik, kita minum kopi bareng, kita diskusi. Pada saat minum kopi kita tertawa-tertawa, bukan dalam artian bergurau, tidak serius. Di situ juga agak terselip program-program kita, yang di situ pun juga itu menjadi maksud dan tujuan kita juga. Dan di situ terjadi hal kesepakatan. Kesepakatan berinteraksi secara kondisi yang enjoy ya, yang dapat dipahami kedua belah pihak. Bukan tanda kutip kita kong kali kong, tidak sama sekali. Karena kalau kong kali kong ini salah besar dan tidak akan mencapai kesempurnaan. Legislatif kurang sempurna. Eksekutif enggak sempurna juga. Yang melengkapi siapa? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Negeri ini dibangun oleh orang pintar-pintar. Kalau nggak dibangun orang pintar-pintar, nggak mungkin eksekutif tok aja, nggak usah legislatif. Itu tadi tujuannya untuk berkolaborasi tadi. Pak, saya baca di beberapa media bahwa Bapak dikritik karena mem-PLT-kan para kepala OPD. Apa sih Pak pertimbangannya Pak? Begini, jadi kami masuk, tadi Bapak yang pertama bahwa kita nggak punya APBD ya. Kita nggak punya APBD, saya bentuknya APBD aja nggak tahu Pak. Begitu masuk itu nggak ngerti saya APBD kayak apa bentuknya. Meskipun kami tahu caranya membuat APBD kayak apa, tapi bentuknya kayak apa sih semuanya teman-teman? Satu. Yang kedua, saya nggak kenal semua. Saya nggak kenal semua seluruh OPD yang ada di Kabupaten Jember. Hampir 1000 lebih Pak. Nggak kenal saya. Dalam artian nggak kenal dalam bekerja ya. Ini ritmenya seperti apa? Sementara kami datang diperintah sama masyarakat Jember. Saya diperintah Pak, masyarakat Jember. OPD adalah sebagai alat. ASN yang akan membackup kepentingan masyarakat. Kami membawa visi dan misi. Untuk mewujudkan visi dan misi dan pola harapan kami sesuai janji kami dalam kampanye, tentunya kami seluruh OPD harus percaya sama saya. Harus ngikuti sama saya dan harus profesional, harus loyal, harus punya attitude yang baik. Terus pertanyaannya, kapan kami harus menilai mereka? Menurut aturan 6 bulan lagi Pak. Padahal persoalan di depan begitu kami masuk, pertama kami belum bisa punya hutang untuk masalah bermacam-macam yang belum diselesaikan tahun sebelumnya. Ya masalah kegiatan harian itu belum ada. Yang kedua, kami punya staf yang 17.800 lebih, itu belum terbayar hutang 2 bulan. Gajinya nggak dibayar Pak Bobi. Nah yang ketiga, kita posisinya APBD nggak ada. Ini 17.000 ini karyawan ini 2 bulan nggak gajian. Terus saya mau tanya sama siapa nih? Visi saya kapan mau diterapkan? Rakyat saya yang milik saya per 500.000 orang lebih bertanya kapan dibangun? Menurut Bapak kira-kira apa yang harus kita lakukan?
perut dulu Pak. Ya. Orang yang punya hak harus digaji, menerima gaji wajib, nomor satunya hukumnya. Ya. Dan saya harus perintahkan semua OPD harus membuat karyawan mereka siapa saja yang harus digaji. Dan saya minta hari ini selesai. Ya. Cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu tentunya yang paling elegan adalah kami meng-PLT-kan seluruh pimpinan dan kami berikan PLT ini sementara 2-3 bulan maksimum, Pak ya. Dan setelah PLT kami sampaikan kepada Bapak-bapak sekalian, pada saat itu kami hari Jumat, kami sampaikan kepada teman-teman, saya PLT-kan semua. Besok hari Sabtu Anda kerja, hari Jumat ada Sabtu kerja. Kerja apa yang dikerjakan? Menghitung berapa yang harus kita bayarkan kepada karyawan di Pemkap ini. Ternyata 1 hari selesai Pak. Oh gitu ya? 1 hari selesai. Hari Minggunya kami ajak lagi, ayo Pak kita rapat lagi. Selesai? Rapat lagi, buat APBD, buat KUA PPAS Pak. Nah. Selesai sehari Pak. Gitu ya? Loh, keren. Jadi ternyata PLT itu lebih efektif. Lebih efektif. Artinya begini Pak. Bapak yang ngajari siapa? Yang ngajari teman-teman juga. Oh gitu. Jadi artinya gini Pak, kami tidak ada punya niat yang tidak baik terhadap semua pejabat. Saya ngomong pada saat itu kami sambutan Pak. Kami bukan berbisik-bisik tetangga cuma 1-2 orang, tidak Pak. Okay. Kami kumpulkan di pendopo sini Pak. Kami sampaikan bahwa Bapak saya PLT semua dan saya akan lihat kinerja Bapak. Kalau Bapak bagus saya teruskan, kalau enggak tak ganti. Sekarang target pertama adalah karyawan kita, teman kita 17.000 lebih belum makan. Ya. Ini yang harus jadi prioritas ya. Pak, ya, belum makan ini Pak. Ini kalau saya katakan ini adalah bahasa hukumnya itu apa ya? Hukum. Dasar hukumnya ini kita harus ada satu hal yang menghilang di situ. Seorang pemerintahan yang tidak punya uang, tidak punya APBD, tidak ada APBD 2 tahun berturut-turut, dasar yang tidak ada APBD-nya ini pengambilan di mana belum ada dasar hukum. Ya. Nah, ini Pak. Nah, terus kalau sudah posisi begini apa prioritas yang kami ambil? Perut Pak gitu Pak. Tapi ini bukan semata-mata untuk bersih-bersih orang-orang rejim lama, bukan ya Pak ya? Kami tidak mengenal rejim Pak. Yang lama kami pakai, yang baru kami pakai, yang belum. Dan kami buta nih, tutup mata nih, nggak tahu nih. Bapak cek siapa? Nggak ada yang buat. Kalau kecuali kami pecat orang, ini salah. Gitu. Pak, ini kan persoalan yang Bapak hadapi ini kan bukan kaleng-kaleng nih. Enggak. Ya, serius nih ya. Serius. Dan masa kerja Bapak tidak sampai 5 tahun nih. Ya. Hanya 2 tahun 8 bulan kalau nggak salah. 3 tahun 8 bulan. Cukup nggak kira-kira Bapak menyelesaikan persoalan dalam waktu yang pendek ini? Saya berharap 2,5 tahun selesai. Selesai Pak ya? Jadi saya tidak ada ukuran 3,5 tahun itu ukuran kami pendek. Enggak. Enggak ya? Enggak, karena kami mengajak serta seluruh karyawan kekuatan teman-teman yang 17.000 itu. Saya ajak bersama-sama, ini tanggung jawab bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab Anda semua. Gitu. Saya datang di sini diperintah sama rakyat Jember. Gitu. Saya pelayan masyarakat, apalagi Anda. Anda harus melayani masyarakat Jember, harus melayani sebagai pelayan. Harus kita layani terbaik, gitu Pak. Pak Endi, selain masalah internal tadi, seluruh wilayah di Republik ini lagi dilanda atau prioritas utamanya adalah nangani COVID-19. Karena itu juga menyangkut keselamatan rakyat juga. Betul. Nah, bisa nggak Bapak cerita di tengah situasi untuk menyelesaikan internal, Bapak harus menjaga agar warga Kabupaten Jember ini bagaimana caranya tidak terinfeksi oleh COVID-19. Bisa cerita ini progres kita di wilayah kita terkait dengan COVID-19. Begini Pak, jadi COVID dengan tentang kondisi birokrasi di kantor kita ini itu beda persoalan ya. Atau dengan ekonomi kita, saya memandangnya COVID, ekonomi dan birokrasi ini beda. Kalau saya sekarang dengan teman-teman sekarang, saya hanya cukup waktu 1 minggu Pak untuk menenangkan semua teman-teman. Dan sekarang insya Allah di Pemkab Kabupaten Jember semua sudah siap melayani, mereka semua ikhlas, tapi tetap dengan tanda kutip Pak, kami tidak mungkin memuaskan semua orang. Tidak mungkin. Kalau 1-2 orang kurang bisa menerima, itu bagian kontrol Pak. Bagian kontrol untuk diri saya, apakah kebijakan yang saya berikan benar atau tidak. Dan itu apabila saya salah, saya ganti Pak. Ada yang salah juga Pak, kami ada sekitar 4-5 orang yang kami angkat menjadi PLT, orangnya sudah meninggal Pak. Oh begitu ya Pak? Ya, meninggal Pak orangnya. Salah saya gitu. Salah. Orang tapi meninggal nggak mungkin bisa jabat. Begitu kami cek di data, data kepegawaian Pak,
Ternyata orang itu namanya masih ada, Pak. Oke. Masih ada, masih bekerja statusnya. Loh. Tuh kan, Pak. Iya, Saya pikir ini ada hikmah kan. Untung kami PLT-kan. Ini Kalau enggak ketahuan terus. Nggak ketahuan ya, Pak ya. Gitu. Jadi Barokah ini ada namanya, orang udah barokah. meninggal tetap dibaji gitu kan ya. Itu Pak, ini kondisinya. Jadi terus COVID bagaimana? COVID gimana, Pak? COVID ini, Pak, sepanjang kita pemerintah kembali, pemerintah pusat itu tentunya sudah melalui kajian dan pengalaman yang cukup, para ahli tentunya sudah berkolaborasi dengan di luar negeri sana, ya dengan dunia lah. Kebijakan pemerintah pusat wajib kita ikuti, prokes harus kita ikuti. Itu kalau saya katakan begini, Pak, COVID itu seperti ini tandanya, Pak. Oh gitu ya? Ya, jadi kalau ini hablum minan nas nih, Pak. Ikhtiar, Pak. Ikhtiarnya itu 5M. Satu, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, terus mengurangi mobilisasi. 5M. Lakukan, ini hablum minan nas, Pak. Ikhtiar. Vaksin. Vaksin. Kami sudah divaksin 2 kali, sudah vaksin. Ternyata Jember drop sudah langsung posisinya kuning dan banyak hijau sudah sekarang. Dan ini ya ke atas, Pak. Hablum minallah, Pak. Kepada Gusti Allah, Pak. Karena COVID ini datangnya bukan dari siapa-siapa. Ini makhluk juga. Makhluk dari sana. Kita wajib berdoa, Pak. Sudah. Kalau ini sudah dijalankan, bekerja saja, Pak, ekonominya. Nggak usah takut di rumah, takut ada COVID. Kenapa? Tetap bekerja. Tapi begitu keluar dari rumah kita harus hati-hati dengan 5M tadi. Gitu loh, Pak. Makanya saya katakan ini hal yang berbeda gitu loh, Pak. Tergantung dengan semangat kita, kehati-hatian kita, waspada. Sebelumnya kita hidup normal, sekarang dengan new normal. Yang tidak pernah kita biasa seperti itu. Pak Edi, kalau dihitung-hitung gitu, target vaksinasi di wilayah Kabupaten Jember ini berapa? Dan yang sudah tervaksin itu berapa persen dari ini? Sekarang yang tervaksin di Jember ini sudah mencapai lebih kurang 20-30%, Pak. 20-30% ya? Nanti di tahap kedua nanti insya Allah bulan Juni, kita mungkin dapat menerima, mudah-mudahan dapat segera dapat dari pusat, Pak. Karena vaksin pemerintah pusat kemarin dari Bapak Presiden sendiri menyampaikan alangkah beratnya pada saat kami ikut apkasi, vaksin itu juga sedikit, yang kita pesennya banyak, 25 juta, yang datang cuma 6 juta, 7 juta dibagi se-Indonesia ini, Pak. Alangkah berat memang perintah kita. Dan kami memang ada sesuai program, Jember akan mendapatkan 1.400.000, Pak. 1.400.000 dosis ya? Dosis, itu artinya untuk 700, Pak. Untuk 700.000. Karena 2 kali kan ya? Untuk 700.000 orang. Gitu, Pak. Pak, Anda kan sudah divaksin 2 kali tadi, Pak. Tahu dampaknya nggak? Pernah merasakan ngantuk kayak atau apa gitu? Nggak, semakin seneng kerja, Pak. Oh gitu ya, Pak ya? Mau jadi strong nih, Pak. Tapi tetap, Pak, kami pakai tetap BPD. Yakin, Pak, ini. Dan kami yakin dengan vaksin ini, saya harap ini mudah-mudahan cepat datang, Pak, vaksin. Saya akan berikan semua masyarakat Jember harus vaksin semuanya. Mudah-mudahan ini, Pak. Gitu, Pak. Pak, ada nggak, Pak, ketika 1 bulan Bapak ini menjabat, orang yang nggak mau divaksin di wilayah Kabupaten Jember, ada nggak, Pak? Yang orang, Pak. Satu orang, mereka karena takut, Pak. Dan menangis-nangis, Pak, karena takut suntik. Takut suntik, Pak. Orangnya gagah, tapi takut suntik, Pak. Oh gitu. Jadi laporannya cuma 1 orang. 1 orang, Pak. Dan mudah-mudahan kita akan rayu karena dia suka di pasar, ini orang pasar, Pak. Suka orang di pasar. yang berhubungan dengan di pasar. Dia takut setengah sampai menangis-nangis. Nanti akan kami rayu pelan-pelan gitu, Pak. Itu, Pak. Pak, kalau menurut data konon bahwa tingkat atau pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember ini masih negatif ya. Minus 2,98. Masih minus 2,98 ya. Jadi tentu setiap pimpinan daerah kepingin pertumbuhan ekonominya plus, Pak ya. Pasti. Apa yang Bapak ingin lakukan supaya plus atau minimal 0 lah? Ya, jangan 0, Pak, harus plus, Pak. Harus plus. Kami tahun 2021 ini kita harus plus, Pak. Wajib, tidak boleh tidak. Jadi yang harus gerakan yang kami lakukan sekarang, kami di Jember ini kan 70% kan petani, Pak. Betul. Petani, tentunya kami akan memfasilitasi petani. Pertama, tidak sulit untuk mendapatkan pupuk. Pertama, Pak, yang kami lakukan. Yang kedua, hasil-hasil produksi teman-teman petani kami akan membantu untuk membantu mempromosikan, untuk membantu menjual kepada langsung bayar pembeli utamanya, sehingga mereka mendapatkan harga yang bagus, Pak. Harga bagus. Yang ketiga, Pak, yang paling penting nih, masyarakat Jember ini insya Allah minggu ini atau minggu depan saya keluarkan surat, Pak.
surat perbu atau instruksi kepada permohonan kepada masyarakat Jember wajib menggunakan produksi lokal, Pak. Oh, kearifan gitu. lokal. Produk-produk lokal. Ya, kenapa seperti itu? Kami di sini nih, Jember ini sudah ada produsen dan konsumennya ini ada di Jember, Pak. Ya. Kami punya penduduk 2.532.000 orang, Pak. Kalau ditambah masyarakat kabupaten sekitar yang menjepit, ada 4 kabupaten, totalnya bisa 4 juta orang, Pak. Oke. Ini produsen dan konsumen sudah ada di Jember ini, Pak. Sudah di depan mata. Sudah di gitu ya? depan mata. Kita nggak usah mikir jual jauh-jauh. Kalau ini dibeli, kita buat, dibeli sendiri, buat sendiri, dibeli sendiri, buat sendiri. Perputaran keuangan ini akan menjadi efisiensi, Pak. Ya. Menjadi efisien produk dan akan meningkatkan kualitas. Kalau itu sudah terjadi, tentunya akan mengajak pasar sekitar ketarik di situ, Pak. Ya. Itu ya upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Pak Hendy, selain upaya itu memang dari segi teori ekonomi untuk meningkatkan ekonomi itu adalah mengundang investasi. Ya. Satu diantaranya Ya. itu tadi ya. Pertumbuhan juga Ya. munculnya investasi. Ya. Nah, investasi itu butuh kepastian investor, Pak. Ya. Lewat RT/RW tentu saja, rencana tata ruang dan rencana tata wilayah. Ya. Sepanjang Bapak ketahui dan memimpin 1 bulan ini, kabupaten ini sudah punya RT/RW nggak? RT/RW kita sudah punya. Artinya baru atau sudah lama? Tapi RT/RW itu perlu direvisi. Karena banyak belok-belok dikit-dikit. Gitu ya. Jadi belok-belok dikit-dikit. Ya. Ya ke sana ke sini. Ya, gitu. betul. Jadi tahun ini kami ada 3 pekerjaan kami besar untuk meyakinkan dari para investor. Pertama untuk perencanaan dan regulasi, kami revisi RT/RW. Yang kedua di tahun ini pula kami membuat RDTR, rencana detail tata ruang. Yang ketiga kami membuat master plan Kabupaten Jember, bukan membuat master plan Kota Jember, tapi Kabupaten Jember. Nah di situ nanti nampak program bagaimana tempat industri, di mana tempat lokasi penanaman tembakau, tanaman padi di mana, tempat perumahan di mana, itu nampak semua di situ, Pak. Dan kami targetkan bulan September harus kelar ini. Program ini harus selesai. Gitu. Ini untuk jualan kami. Sehingga kami bisa floor, kita keluarkan ke masyarakat luas, bisa mari datang berinvestasi. Yang kedua, Pak, program kami mempermudah perizinan. Apapun izin, kalau memang sulit, tolong berikan kepada saya, bupatinya ini, saya yang akan nguruskan sendiri. Ya, kalau nggak yakin gitu, saya tak nguruskan sendiri. Atau Bapak yang penting Bapak punya KTP dan Bapak punya NPWP, Bapak mau apa? Kasih saya. Saya akan buatkan perusahaan. Kalau Bapak nggak punya perusahaan, tak bikinkan. Tinggal Bapak store nama, KTP dan NPWP, dan tentunya Bapak bawa uang lah ke sini ya. Gitu. Yang ketiga, Pak, untuk menarik investasi. Tahun 2021 kami akan mengerjakan APBD yang ada. Nanti kalau sudah selesai, kami akan memperbaiki seluruh infrastruktur khususnya jalan, Pak. Dan PJU, lampu penerangan jalan. Di panjangnya 1000 km, Pak. Lampu penerangan jalan 1000? Bukan, jalannya itu 1000 km dan lampu penerangan jalan itu juga. Gitu, Pak. Dan tujuan kami, begitu jalan itu bagus semua, Pak, edit value-nya adalah tanah kiri kanan jalannya sudah bagus, pasti grow, pasti tumbuh, Pak. Orang komoditas kami yang ada di pinggir-pinggir gunung bisa langsung turun. Di tempat wisata-wisata. Pak Bupati, bisa cerita nggak bagaimana ceritanya bisa hijrah ke Kota Jember sehingga memilih untuk mengabdikan diri sebagai Bupati? Ya, jadi kami datang ke Jember itu memang ini pertama memang kota kami. Memang anak-anak kami itu semua di Jakarta, Pak. Di Jakarta kami memang kuliah di Jakarta. Ya cukup lama di Jakarta, hampir 20 tahun lebih. Begitu kami tetap cinta di Jember. Kenapa cinta di Jember? Karena di Jember orang tua kami ada di Jember. Orang tua kami di Jember dan satu rumah, Pak. Jadi keluarga saya itu, Pak Bebi, itu mulai bapak ibu saya, kakak, adik, satu rumah, Pak. Satu rumah, model orang desa lah, orang desa lah. Dia katanya gak mam sepenting kumpul. Ini apa? Konsep kerukunan, Pak. Kebersamaan, saling membantu satu dengan yang lain itu. Kami pulang ke Jember dan setelah melihat ke Jember yang kondisi seperti ini itu tadi, Pak. Kami berlanjut terusan ke Jember. Jadi ada suatu tantangan gitu, wah. Gua pengen Jember jadi lebih baik kira-kira gitu ya, Pak. Ya, betul, Pak. Pak Hendy, bisa diceritakan nggak, Pak, kehidupan Bapak mulai dari kecil, besar, kuliah, bekerja, sampai kemudian ingin mengabdi kepada tanah kelahiran. Bisa cerita nggak, Pak? Ya, jadi saya dulu di awal memang saya lahir di Jember, Pak. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Anak yang ketiga, dan kami hidup di kampung, Pak. Di kampung. Sampai hari ini kami belum pindah. Masih di kampung di Jalan Sultan Agung, Gang 9 nomor 1. Jadi rumah saya nomor 1 di kampung.
Dan kalau musim kayak begini, hujan begini, dulu banjir sampai masuk rumah saya, Pak. Masuk rumah saya, itu hidup. Dan sampai sekarang kami udah bangun, sudah mulai hidup agak bagus, sudah bangun, tapi banjir masih tetap masuk. Nah, ini satu tantangan juga. Jadi SD di sini? SD di sini. Terus SMP di sini juga. SMP berapa, Pak? SMP namanya SMP Dewi Sartika, Pak. Oh, di sini ya. Yang SD Sawahan. Yang SMP-nya SMP Dewi Sartika. SMA-nya? Kami di STM, Pak. Oh, STM. STM, Pak. STM Negeri Jember. Yang makanya Jurusannya apa, Pak? Jurusannya bangunan, Pak. Oh, bangunan. Bangunan. Ya? Terus kuliahnya kami di Universitas Muhammad Seruji. Ya. Jurusannya juga teknik sipil, Pak. Oh, jadi insinyur, Pak ya? Ya, saya tukang bangunan, Pak. Tukang bangunan. Tukang insinyur namanya. Tukang insinyur, Pak. Tukang insinyur. Setelah selesai kuliah? Saya kuliah, kami kerja di swasta, di kontraktor. Kami juga pernah jadi kontraktor. Kami punya konsultan. Jatuh bangun, Pak. Sukses, rugi lagi. Kami juga pernah jualan ayam pada saat waktu itu tidak ada kerjaan. Kami bawa ayam dari Jember ke Bali. Dan pasar sampai sana harganya jatuh, berakut lagi. Ya. Kami pulang jualan kayu jati, Pak. Kayu jati kami kirim ke Iran dulu, Pak. Oh, Iran? Ke Iran, Pak. Dengan teman-teman berhasil. Nggak terlalu lama, cuma setahun lebih. Habis gitu, ini, Pak. Ini karena memang kami melihatnya itu di menjual kayu kok bagus sekali. Nah, kami beli bukit, kayu jatinya saya beli, Pak. Setelah itu kita beli hari ini, besok kita tinggal pulang, besok lusanya balik lagi, kayunya sudah habis semua, bangkrut lagi, dijarah orang, bangkrut lagi. Jadi kami sudah biasa bangkrut dan biasa berhasil juga pernah. Setelah itu kami juga pernah kerja di perusahaan daerah air minum, proyek air bersih. Kami yang memasang di Jalan Raya Kabupaten Jember ini, Pak, di kota, yang memasang pipanya itu saya, Pak. Oh. Bukan saya sebagai kontraktor, bukan sebagai pelaksana, tapi saya sebagai tukang, Pak. Oh. Kami memasang pipa sendiri di dalam saluran air. Yang masang saya sendiri, Pak. Gitu. Jadi tukang pasang pipa. Gitu. Jadi kami bekerja seperti itu, Pak. Jadi naik turun. Jadi asik aja, karena saya suka kerja. Ukuran keberhasilannya itu tidak nampak buat saya, Pak. Yang penting saya kerja benar, bagus, selesai sudah. Terus kapan masuk ke Kementerian Perhubungan? Kementerian Perhubungan saya sudah punya anak 2, Pak. Saya sudah punya anak 2, ada pendaftaran, dan saya tidak pernah daftar di Kementerian Perhubungan itu pakai ijazah saya, pakai ijazah legalisir, Pak, karena nggak punya saya. Ya cuman asal daftar gitu kan diajak teman-teman. Begitu tes dari hampir berapa ribu orang itu waktu itu 2000 lebih. Yang diterima hanya 26 orang waktu itu. Ya salah satunya anak kampung ini, Pak, saya diterima, Pak. Se-Indonesia itu waktu itu. Lalu Bapak diterima ditempatkan di mana? Saya ditempatkan di pusat dulu, Pak, di Jakarta. Di Jakarta selama yang di 3 bulan pertama kami masuk. Langsung mau mengundurkan diri, Pak. Mengundurkan diri kenapa? Karena memang rugi, Pak, kerja di pegawai negeri. Rugi. Gitu, Pak. Kan kami sudah biasa kerja di swasta. Begitu kerja pegawai negeri, ya gajinya kan standar begitu, Pak. Aduh, rugi. Istri saya ngirim duit terus dari Jember, Pak. Istri saya kerja kan di Jember kerja, karena istri itu kerja buka ke busana, Pak, busana dan buka restoran di Jember pada saat itu. Kami dapat subsidi terus. Begitu rugi, saya mengajukan pengunduran diri, tidak boleh sama Bapak Dirjen saya, dan saya disekolahkan di Austria, Pak. Sekolah di Austria untuk belajar untuk teknik jembatan, Pak. Teknik jembatan, kami habis pulang dari Austria, kami ditempatkan di lapangan untuk membangun pembangunan jalan kereta api se-Indonesia, Pak. Gitu, Pak. Jadi Bapak waktu itu di Direktorat Kereta Api? Jenderal Perkeretaapian. Oh, Perkeretaapian. Itu ceritanya seperti itu, Pak. Sampai kemudian resign lagi untuk kembali ke Jember, Pak. Jember lagi, Pak. Gitu. Oke, baik. Ya, Pak, ini satu, sebenarnya ketika Bapak mencalonkan sebagai bupati, kemudian jadi bupati, sampai 3 tahun 8 bulan ke depan, yang ingin Bapak tinggalkan itu apa? Saya ingin meninggalkan yang terbaik, yang jelas untuk masyarakat Jember. Dan saya ingin di Jember ini menjadi satu sentra sentra untuk berinvestasi di Jember, ya. Dan di Jember ini harus menjadi kota yang religius, kota religius dan mudah diakses, informasinya terbuka, ya. Jadi harapan kami siapapun nantinya jadi bupati next, nggak usah ngerubah yang program ini, karena program itu sudah baku, sudah bisa diakses. Kalau ada yang siapapun merubah akan terbaca oleh seluruh masyarakat. Ini akan kami buatkan platformnya dulu, Pak. Karena platform yang ada di Kabupaten Jember sampai sekarang ini masih belum jelas. Karena setiap UPD membuat platform sendiri-sendiri nih.
Gitu. Egosentris dari setiap UPD masih nampak di Jember. Saya akan hilangkan jadi itu Pak semua. Hendy dengan kata lain ingin meninggalkan sesuatu yang bersih. Yang tinggal jalanin gitu aja. Jalanin sudah. Bukan meninggalkan piring pecah atau piring kotor gitu kira-kira. Jadi kalau ada bupati yang baru nanti, Pak Febi, dia akan mengembangkan saja. Jangan rubah yang sudah ada sudah. Yang ada sudah firm. Gitu, Pak. Ya tinggal nambah dikit gitu. Ya. Pak, ini di ujung ngobrol kita sebelum nanti kita pindah tempat. Bapak ingin menyampaikan sesuatu nggak kepada para pembaca kita di seluruh Indonesia? Ya. Hasilnya memberikan closing statement lah. Ya. Nah, silakan Pak. Jadi gini, ke Bapak, teman-teman semua, khususnya warga Jember, Pak Bebi, dan juga teman-teman bupati se-Indonesia. Ya, kami juga anggota baru di dalam APKASI, anggota pemerintah asosiasi pemerintah Kabupaten Republik Indonesia. Mari dan seluruh warganya di seluruh Indonesia datang ke Jember. Jember sekarang sudah berubah. Mari datang ke Jember untuk berinvestasi, untuk melihat wisata kami di Jember. Kami punya produksi hebat di Jember. Kami punya tanaman bagus, tembakau kami punya bagus. Ya, kami punya kopi yang produksinya yang luar biasa. Kami akan mencanangkan di Jember menjadi kabupaten penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia. Dan di Jember ada JFC, Jember Festival Karnaval, gitu, dan komunitas-komunitas yang lain di Jember sangat luar biasa. Yang satu hal lagi, mari kami mengundang teman-teman semua, masyarakat Indonesia, kalau ingin belajar kopi dan kakao, di Jember adalah satu-satunya di negeri ini pusat penelitian kopi dan kakao. Kalau Bapak ingin menjadi entrepreneur di bidang kakao, coklat dan kopi, datang ke Jember. Kami akan membuat Bapak puas dan membuat teman-teman semua bisa berinovasi lebih untuk komunitas kopi dan kakao. Oke. Tribuners, itu tadi closing statement dari Pak Bupati. Nanti kita akan lanjutin pada sequel lain di tempat terpisah.